Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat di YouTube. Nah, ini Tante Maya Afrika. Saya belum pernah lihat video ini, tapi nama Maya Afrika adalah nama yang cukup populer di Kepulauan Ki. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Alex. May Afrika kangen. Aduh, gue dateng ya yang main do. Datang setelah akhir. May Afrika kangen saya. Obatin dia ke dalam kamar bisa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini banyak sekali orang-orang yang bikin konten menggunakan Maya Afrika. Saya tidak tahu nama aslinya dan tidak tahu persis dia dari daerah atau kampung mana, tapi dia adalah warga dari KD kabupaten atau kota tua. Dan coba kita lihat lagi. Halo guys, bersama saya Maya Afrika sore hari ini. Baik, terima kasih Maya Afrika sudah berada di desa Watrean. Tadi Maya Afrika sudah ketemu dengan ibu pejabat di desa Watrean untuk saya minta izin untuk promosi. Di belakang saya ini ada pasir panjang dan ke depan di perlu masyarakat juga pilih ini di pasir panjang ini. Nah, baik. Kebetulan juga masyarakat sekarang ini lagi. Oke, sambil video ini kita putar, saya ingin sedikit berkomentar mengenai Maya. Mungkin kita berharap ke depannya orang-orang jangan lagi memanfaatkan Maya Afrika untuk konten apapun di media sosial. Dan saya berharap dia akan kembali ke aslinya sebagai seorang laki-laki, dan tidak boleh lagi dia disuruh menggunakan kostum-kostum seperti ini atau pakaian perempuan kemudian disebarluaskan melalui media sosial. Karena terlepas dari apa yang dia sampaikan itu adalah menghibur kita semua yang menonton, dan tentu orang yang menonton akan merasa senang karena dia juga punya talenta, bisa menyanyi, bisa melucu dan sebagainya. Tetapi yang kita khawatir adalah jangan ini menjadi sebuah kebiasaan dalam kenyataan begitu. Jadi nanti membuat dia itu merasa bahwa oh ini adalah hidupnya, ini adalah profesinya, dan dia mencari uang dengan jalan ini atau mencari hidup dengan jalan seperti ini, yaitu menjadi seorang banci atau seorang perempuan. Ini adalah sesuatu yang berbahaya karena sesuatu yang kita publish di media sosial itu akan menjadi perhatian banyak orang, dan banyak orang akan melihat itu sebagai sesuatu yang populer, kemudian menginspirasi orang untuk melakukan. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan ini adalah sesuatu yang sudah cukup lah begitu. Jangan dibikin lagi menjadi lebih banyak lagi, karena nanti akan membuat kehidupan sebagian warga kita, terutama anak-anak ya, atau orang-orang yang lahir secara alami, yang kecenderungan psikologinya ya mungkin tidak sebagai laki-laki normal. Mereka akan nanti mengikuti Maya. Dan saya lihat di video-video yang kita tonton itu sudah ada beberapa orang yang
seperti begini, dan mereka cukup populer di Kepulauan K. Mereka punya akun YouTube, kemudian TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya. Nah, saya menyampaikan ini karena biar bagaimanapun suatu saat kita akan meninggal, kita akan kembali kepada Allah, apalagi kita sebagai orang muslim, orang-orang percaya. Kita tahu bahwa ada banyak larangan dalam Quran maupun hadis yang melarang perilaku hidup manusia seperti ini. Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki itu sangat dilarang. Dan dulu di zaman Nabi itu mereka yang hidup dengan gaya seperti ini dikucilkan. Jadi mereka dibuang jauh, tinggal di satu kampung yang hampir tidak ada orang yang datang ke sana. Bahkan sebagian itu dibawa ke gedung-gedung yang tinggi lalu dilempar ke tanah, dan ya seperti itu. Itu karena memang perilaku banci, perilaku gay, perilaku LGBT itu dilarang dalam agama. Dan kita sebagai orang yang percaya dengan agama, kita berhentilah melakukan perilaku seperti ini. Dan kisah ini sudah ada pada kisah kaum Sodom di zaman Nabi Lut, ketika bumi itu diangkat, dibalikkan lalu menutup, mereka semuanya mati. Dan kita berharap hal ini cukuplah sudah, berhentilah sudah, jangan menggunakan dia untuk selalu berada di konten-konten seperti ini. Kembalikan dia pada keasliannya sebagai laki-laki, dan jangan sampai ini menjadi sebuah mata pencarian hidup, karena kita tidak tahu apakah dengan mendapatkan uang dengan cara hidup seperti ini akan menjadi barokah atau tidak. Jadi ya saran saya, Maya silahkan kembali ke kehidupan asli ya sebagai laki-laki. Dan semoga Allah memberi hidayah ya untuk Maya. Dan ya jangan lagi, karena kehidupan. Selamat malam Alex, May Afrika kangen. Aduh, gue dateng gak yang Maya doh. Udah dateng setelah hampir. Maya Afrika kangen, sayang cinta. Kau banting bete dalam kamar bisa. Jadi berhentilah ya, berhenti, karena dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya sandiwara. Suatu saat kita akan mati. Ya, kita akan mati dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kita atas segala perbuatan. Dan siapa yang bisa bertanggung jawab terhadap kondisi dia? Tentu Allah akan minta pertanggungjawaban dia sendiri, tetapi kepada kita yang juga ikut mempublikasi, memberi semangat dan lain sebagainya ke dia, tentu juga akan bertanggung jawab. Jadi kalau itu menjadi sesuatu amal baik, maka amal baik itu akan kembali ke kita semua, dan itu sesuatu yang bagus. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang buruk, maka malaikat akan datang meminta pertanggungjawaban kita, dan itu siksa neraka itu pedih. Jadi saya mengingatkan kembali, berhentilah membuat Maya atau menjadikan Maya menjadi ikon-ikon untuk hiburan, baik itu foto, video dan lain sebagainya, dan berhentilah membuat dia menjadi viral. Harap juga kepada para ustadz, keluarga, untuk mengingatkan dia untuk kembali ke kodratnya yang asli sebagai laki-laki dan mencari hidup dengan cara yang benar. Ya, kan dia punya bakat menyanyi, dia punya bakat melawak, bikin hiburan. Ya, silahkan, itu bagus. Tapi dengan kostumnya sebagai jati dirinya sebagai laki-laki, jangan lagi menggunakan kostum perempuan dan berperilaku seperti perempuan. Dan berhentilah menggunakan jilbab, karena itu sebenarnya itu menggunakan jilbab, seorang laki-laki menggunakan jilbab dan tidak pada tempatnya, itu sebenarnya melecehkan juga penggunaan jilbab itu. Coba tanya ke para ibu-ibu yang ikut mengaji ya, ibu-ibu yang mengaji yang di pesantren, ibu-ibu ustazah, mereka yang betul-betul mendalami agama, bagaimana tanggapan mereka terhadap seorang laki-laki yang menggunakan jilbab
dan itu dipakai untuk hiburan dan lain sebagainya, dan bahkan penggunaan jilbab itu tidak sesuai dengan syar'i, pasti mereka akan marah. Jadi mungkin itu saja tanggapan saya. Kita berharap Maya menjadi orang yang lebih baik di waktu-waktu yang akan datang, dan kita berharap dia akan menjadi laki-laki tulen kembali. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ini datang semua pipeki. Kami datang untuk terima